pembelajaran kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk subpokok bahasan kewenangan desa. Sesaat lagi kita akan segera mulai pembelajaran. Mohon dapat segera hadir di hadapan komputer atau perangkat lainnya minimal 15 menit sebelum sesi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Saat ini saya sedang berada di titik 0 km Merauke, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Saya bersama dengan Kepala Bidang PUEM, Dinas PMD, Dukcapil, Provinsi Papua Selatan, berkesempatan mengunjungi salah satu kampung terujung di Indonesia, yaitu Kampung Sota. Kehadiran kami adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Sota ini melalui evaluasi perkembangan desa. Kita ketahui evaluasi perkembangan desa ini diatur dengan Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang nantinya akan menghasilkan kategori perkembangan desa, yaitu kurang berkembang, berkembang, dan cepat berkembang. Harapan kita semua, seluruh kampung-kampung atau desa itu bisa bersama-sama mendorong supaya desa atau kampung itu menjadi kategori cepat berkembang. Dengan cara apa? Ya, gali potensi yang ada di kampung. Seperti Kampung Sota ini sebagai kampung yang berada di perbatasan dengan Papua Nugini, memiliki potensi yang sangat besar yang diharapkan bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan cara apa? Salah satunya juga dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital yang nantinya dikembangkan melalui pengembangan LMS Pamong Desa yang dikembangkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Kampung Sota, Merauke, Papua Selatan. Yes, yes, yes. Kampung Sota, Merauke, Papua Selatan. Yes, yes, yes. Kampung Sota, Merauke, Papua Selatan. Yes, yes, yes. Dalam modul pembelajaran kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari subpokok bahasan mengenai kewenangan desa. Sahabat aparatur pemerintah desa, sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan kewenangan desa? Bahwa berdasarkan realita di lapangan, kewenangan desa menunjukkan adanya pelaksanaan kewenangan desa dengan masalah utama yang dihadapi. Permasalahan di desa yang sering dihadapi aparatur desa, diantaranya mengenai kewenangan asal-usul di mana posisi desa yang mengalami transisi dari desa tradisional ke desa modern. Permasalahan ini mengakibatkan adat dan budaya yang ada tidak lagi begitu kental, asli, dan cenderung mulai memudar seiring berjalannya waktu. Untuk mengikuti perkembangan zaman, pada tahun 2014 dibentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam pasal 18 Undang-Undang dimaksud, disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Sedangkan dalam pasal 19, kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan berskala lokal, serta kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota.
Kewenangan desa selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, di mana berdasarkan pada pasal 1 ayat 5.
Oke. Sini sayang. Halo, sini. Ladies and gentlemen, this is my brother from Papua New Guinea. Selamat datang pada and sesi I'm in pembelajaran penyusunan SOTA. peraturan This desa is the dalam board subpokok game- the bahasan board of the perencanaan Indonesia pembangunan and desa. New Papua Sesaat New lagi kita Guinea. akan segera mulai And then maybe pembelajaran. you can explain your Mohon dapat segera hadir di hadapan introduce komputer yourself, atau perangkat your lainnya name, minimal and 15 come menit from sebelum where? sesi kita mulai. from us, Sahabat from aparatur Papua pemerintah New desa, Guinea, ya. dapat kita Okay, ketahui this is bahwa a pemerintahan desa merupakan zero lembaga yang point berperan penting from dalam Indonesia pembangunan and Indonesia. Papua New Guinea. Salah satu hal penting dalam keberhasilan Your name is pemerintahan Thomas, desa yes. adalah My name is penyusunan Tony. peraturan di desa. Same, yeah, you're Tony and Peraturan di Thomas. desa And dapat what diartikan about sebagai your aturan yang business dibuat now? melalui You musyawarah have a desa farmer? dan ditetapkan Yes, oleh kepala farmer. What desa. farmer? Rice Peraturan di or desa what? dibuat untuk Rice, mengatur yes. pemerintahan Okay. desa serta Your- untuk melaksanakan your kewenangan family desa here, sesuai near dengan here. Undang-Undang Okay, Nomor we are 6 brother, Tahun it's right? 2014 Yeah, tentang brother. desa Our- dan Peraturan Menteri I'm Dalam from Negeri Java, you are Nomor from Palestina, 111 from Tahun Merauke, 2014 All of us tentang is pedoman brother. teknis peraturan Maybe di you can, desa. Give me Tujuan your penyusunan peraturan di explanation desa to Papua adalah New Guinea. untuk mengatur berbagai aspek dalam pemerintahan desa, Ya. seperti It is penggunaan good, ya? anggaran, Okay, pembangunan thank you, infrastruktur, thank you. administrasi, dan I have a lain-lain. pride with having- Peraturan di people desa juga from berfungsi Papua sebagai New Guinea. dasar hukum Good day, untuk seluruh Thomas. warga desa. Yeah. Dengan We'll adanya see. peraturan di Your desa, maka son? seluruh warga desa Oh, akan memiliki okay. pedoman yang sama Okay, dalam thank you. menjalankan aktivitas Hey. sehari-hari. Come here please. This is Selain our itu, brother peraturan from di Papua desa New juga Guinea. berfungsi sebagai alat Yeah. untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedisiplinan dalam Okay. pemerintahan desa. Peraturan di desa mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur perilaku warga desa untuk menjaga agar kehidupan di desa Biar berjalan masuk ke dengan baik. video, ke YouTube ya. Proses penyusunan peraturan di desa Oke. harus dilakukan dengan hati-hati dan Itulah memperhatikan berbagai aspek saudara-saudara yang kita terkait yang ada di karena titik peraturan nol desa berpengaruh Kampung pada Sota. pemerintahan desa dan masyarakat desa itu sendiri. Kalau Proses kita salah penyusunan bagaimana peraturan dari- harus kalau dari sini memperhatikan apa? aspek legalitas, Bahasa daerahnya. prinsip-prinsip Kalau demokrasi, kami selamat pagi partisipasi atau masyarakat, selamat siang atau transparansi, dan Kalau di sini apa? akuntabilitas. Bahasa salamnya. Sahabat aparatur pemerintahan Morning. desa, pemerintahan desa memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia. Salah satu hal yang menjadi kunci penting dalam pemerintahan desa adalah penyusunan peraturan di Oke. desa. Dadah. Peraturan di desa berfungsi untuk mengatur pemerintahan desa serta dalam melaksanakan kewenangan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa.
Peraturan di desa pada dasarnya dibagi menjadi 3, yakni peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Penyusunan peraturan di desa perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Hal ini disebabkan karena peraturan desa berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur pemerintahan desa dan akan mempengaruhi masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu, peraturan desa perlu memperhatikan aspek legalitas, prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan di desa sangat penting melalui musyawarah desa yang melibatkan warga desa sehingga dapat memberikan masukan dan pandangan untuk kepentingan bersama sesuai dengan prinsip demokrasi yang diterapkan dalam penyusunan peraturan di desa. Partisipasi masyarakat dapat berupa memberikan usulan, bantuan, dan pengawasan dalam proses penyusunan maupun penetapan peraturan di desa. Kepala desa juga memiliki peran penting dalam penyusunan peraturan desa. Peraturan bersama kepala desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan lembaga kemasyarakatan desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Adapun peraturan kepala desa ditetapkan langsung oleh kepala desa untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Dalam penyusunan peraturan di desa diperlukan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan melakukan penyusunan peraturan yang baik dan efektif, maka pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif pada masyarakat desa. Bagus ya. Sahabat aparatur pemerintah desa, menurut pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memantau dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini, ada beberapa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota, yaitu pertama, memberikan pedoman dalam penugasan urusan kabupaten atau kota yang dilaksanakan oleh desa. Kedua, memberikan pedoman dalam penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Ketiga, memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Keempat, melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan kelima, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan desa, termasuk dalam melakukan pembatalan terhadap peraturan desa. Peraturan desa sendiri adalah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum seperti terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, akses terhadap layanan publik yang terganggu, ketentraman dan ketertiban umum yang terganggu, gangguan dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta diskriminasi terhadap suku, agama, ras, antar golongan, dan gender. Dalam hal evaluasi rancangan peraturan desa, prosesnya dimulai dengan menyampaikan rancangan peraturan desa oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat secara tertulis. Paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan desa bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila bupati atau wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, peraturan